Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di Iswell Channel. Pada kesempatan kali ini saya sedikit share mengenai cara membaca data teknikal di mesin las. Ya, sebagai contoh saya akan gunakan mesin las yang ini, mereknya DACH atau Dutch, dan tipenya Power 140i. Dan yang mau kita bahas adalah ini, letakkan di bawah sini guys, nameplate atau data teknikal mesin lasnya ini sendiri. Oke guys, simak terus video ini. Ya, ini salah satu contoh nameplate atau data teknikal mesin las. Dan kita coba ngebahas apa sih arti atau maksud dari tulisan-tulisan atau angka-angka yang ada di kolom ini. Ya, langsung aja. Untuk yang pertama kita mulai dari yang saya lingkari, yaitu model. Di situ tertulis Power 140. Jadi ini menerangkan bahwa tipe mesin atau seri dari mesin las tersebut. Untuk kolom berikutnya menerangkan SN atau serial number dari mesin tersebut. Untuk kolom yang ini menerangkan tentang sistem atau teknologi dari mesin las itu sendiri. Di sini juga dijelaskan mengenai input power, contoh 220 atau 380 volt, 1 pas atau 2 atau 3 pas, kemudian teknologi mesinnya sendiri, apakah inverter atau transformator, dan juga output dari mesin lasnya itu sendiri, apakah arus outputnya apakah DC atau AC. Kita bisa lihat nanti di kolom ini. Oke guys, lanjut ke kolom yang saya lingkari. Di situ ada angka 1, kemudian ada lambang sinus. Itu menerangkan bahwa mesin ini inputnya 1 pas 220. Kemudian ini ada lambang kotak, ada tulisan F1 per F2. Itu maksudnya menerangkan jenis mesin las ini, yaitu jenisnya inverter. Kemudian ini simbol trafo, tapi karena ini mesinnya jenis inverter, trafonya jenisnya trafo ferrit. Dan ini simbol dioda. Dan ini simbol arus DC. Ya, kemudian ini ada IEC, singkatan dari International Electrotechnical Commission. Mungkin maksudnya semacam kayak standarisasi perangkat-perangkat elektronik. Ya, kurang lebih seperti itulah guys. Ya, untuk simbol berikut ini menerangkan tentang jenis pengelasan mesin tersebut. Kalau kita lihat di sini gambarnya stanglas electrode holder, berarti pengelasan mesin ini pengelasan jenis MMA atau SMAW. Gambar ini menjelaskan tentang output arus dan voltase output dari mesin lasnya itu sendiri. Kalau kita lihat di kolom atas itu ada gambar garis lurus, kemudian di bawahnya ada gambar garis putus-putus. Itu adalah lambang dari arus DC. Untuk kolom yang di bawahnya ada tulisan UO dan 56 volt. Itu maksudnya tegangan atau voltase output dari mesin lasnya. Tegangan atau voltase output ini biasanya juga kita sebut dengan istilah OCV, singkatan dari Open Circuit Voltage atau tegangan pada saat standby. Oke, untuk selanjutnya kolom ini menerangkan tentang ampere range. Ampere range itu ampere minimum dan ampere maksimum, serta voltase minimum dan voltase maksimum
pada saat proses pengelasan. Jadi untuk ampere minimum atau ampere terendahnya 20 ampere dan ampere maksimum atau ampere tertinggi 140 ampere. Untuk voltase terendahnya 20,8 volt pada saat proses pengelasan dan voltase tertinggi 25,6 volt pada saat proses pengelasan. Jadi dari data ini kita juga bisa menghitung berapa daya terendah dan berapa daya tertinggi pada saat proses pengelasan. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, langsung aja kita hitung. Oke, kita coba hitung untuk daya terendahnya dulu. Di sini bisa kita lihat ampere terendah 20 ampere dan voltase terendah 20,8. Tinggal kita kalikan menggunakan rumus hukum Ohm. Ya, seperti ini guys. P sama dengan I kali V, di mana P itu adalah daya, I itu adalah arus atau ampere, dan V itu adalah voltase. Jadi P sama dengan 20 ampere dikali 20,8 volt. P sama dengan 416 watt. Jadi daya pengelasan itu 416 watt. 416 watt ini adalah daya pengelasan atau daya sekunder. Sementara yang ingin kita cari atau yang ingin kita ketahui itu adalah daya primer, karena berhubungan dengan daya listrik atau daya PLN. Caranya kita tinggal bagi daya sekunder atau daya pengelasan ini dengan power factor atau cos Pi. Untuk power faktornya bisa dilihat di gambar yang saya lingkari ini, yaitu 0,76. Ya, tinggal kita bagi 416 watt dibagi 0,76 sama dengan 547 watt. Jadi kesimpulannya, mesin ini jika kita menggunakan ampere terendah atau kita melakukan pengelasan di ampere terendah yaitu 20 ampere, maka daya listrik yang terpakai adalah 547 watt. Oke guys, kita lanjut ke kolom berikutnya. Saat ini bisa dilihat di kolom yang saya lingkari itu ada tulisan X 60% dan 100%. Jadi kolom ini menerangkan tentang duty cycle mesin. Duty cycle di sini yang dimaksud adalah performa mesin lasnya itu sendiri. Maksudnya performa mesin non-stop selama 10 menit. Jadi kalau kita ngelas, itu kita coba ngelas non-stop sampai nggak putus-putus tuh sampai selama 10 menit. Jadi proses itulah yang kita sebut dengan 100% duty cycle. Jadi mungkin lebih mudahnya seperti ini. Yang dimaksud dengan 100% duty cycle itu adalah performa mesin non-stop selama 10 menit. Ya, kurang lebih seperti itu guys. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar yang saya lingkari itu. Itu ada X 60% dan 100%, kemudian bawahnya ada I2 140 ampere dan 108 ampere. Jadi begini guys pengertiannya. Kita ambil contoh dulu yang X atau duty cycle-nya yang 100%, kemudian yang I2-nya yang 108 ampere. Maksudnya 100% duty cycle-nya itu jatuhnya di 108 ampere. Oke guys, kita lanjut ke kolom berikutnya. Saat ini bisa dilihat di kolom yang saya lingkari itu ada tulisan X 60% dan 100%. Jadi kolom ini menerangkan tentang duty cycle mesin. Duty cycle di sini yang dimaksud adalah performa mesin lasnya itu sendiri. Maksudnya performa mesin non-stop selama 10 menit.
Jadi kalau kita ngelas, itu kita coba ngelas nonstop sampai nggak putus-putus tuh sampai selama 10 menit. Jadi proses itulah yang kita sebut dengan 100% duty cycle. Jadi mungkin lebih mudahnya seperti ini. Yang dimaksud dengan 100% duty cycle itu adalah performa mesin nonstop selama 10 menit. Ya, kurang lebih seperti itu guys. Nah sekarang coba teman-teman perhatikan gambar yang saya lingkari itu. Itu ada X 60% dan 100%, kemudian bawahnya ada I2 140 ampere dan 108 ampere. Jadi begini guys pengertiannya. Kita ambil contoh dulu yang X atau duty cycle-nya yang 100%, kemudian yang I2 nya yang 108 ampere. Maksudnya 100% duty cycle-nya itu jatuhnya di 108 ampere, dan untuk 60% duty cycle jatuhnya di 140 ampere. Oke guys, saya tambahkan lagi sedikit biar lebih jelas. Jadi yang dimaksud 100% duty cycle di 108 ampere, maksudnya mesin ini jika kita gunakan ngelas non-stop di ampere 108, maka dia hanya bisa bertahan selama 10 menit. Setelah 10 menit mesin akan protek. Dan begitu juga di 60% duty cycle di 140 ampere. Maksudnya jika kita melakukan pengelasan nonstop di ampere 140, maka mesin ini hanya bisa bertahan selama 6 menit. Setelah 6 menit mesin akan protek. Oke, kita lanjut lagi guys. Coba perhatikan gambar yang ini. Ini menerangkan tentang input power satu pas, frekuensinya di 50 atau 60, voltase atau tegangan input 220 volt AC, dan ini arus input atau arus primer maksimum 25,2 ampere, dan ini IF atau arus efisiensi di 17,8 ampere, dan ini IP23. IP ini sendiri singkatan dari index protection. Jadi mungkin maksudnya keamanan bagian dalam mesin dari sentuhan manusia atau benda-benda lain seperti air atau debu. Bisa juga seperti kalau di bengkel-bengkel kelas itu potongan-potongan besi atau gram-gram besi itu. Kemudian ini insulation grade ini berhubungan dengan suhu atau mungkin panasnya mesin. Dan terakhir power factor. Power factornya adalah perbandingan daya primer dan daya sekunder. Di mesin ini power factornya 0,76. Yang paling bagus sebenarnya yang mendekati 1. Biasanya sih 0,93. Oke guys, itu tadi sedikit share mengenai cara membaca data teknikal di mesin las. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.